Halo guys, kembali lagi dengan saya. Pada kesempatan ini, saya ditemani oleh Kak Frankie dan kita akan ngobrol tentang satu doktrin yang sangat penting di dalam kekristenan. Nah, Kak Frank, ini adalah salah satu doktrin yang sangat penting di dalam kekristenan, adalah doktrin Tritunggal. Tapi masih ada yang sering salah paham konsep tentang doktrin tersebut, baik kekristenan di dalam maupun di luar. Nah, misalnya mereka berkata bahwa doktrin tersebut adalah penyembahan pada berhala-berhala. Menurut kakak sendiri, apa yang dimaksud dengan doktrin Tritunggal di dalam kekristenan? Oke, baik. Ini pertanyaan yang menarik, pertanyaan yang bagus. Kenapa? Karena kita tidak bisa pungkiri bahwa doktrin Tritunggal seringkali disalahpahami oleh kelompok-kelompok tertentu, baik di dalam kekristenan maupun di luar kekristenan. Nah, seringkali tuduhan yang mereka lontarkan adalah bahwa Kristen itu menyembah tiga Allah. Ya, kenapa orang dengan cepat menuduh atau melontarkan tuduhan-tuduhan yang menyerang iman kekristenan karena kurang di dalam memahami doktrin Tritunggal ini. Nah, berkaitan dengan pertanyaan Arjun tadi, apa yang dimaksud dengan doktrin Tritunggal? Nah, di dalam kekristenan, Alkitab mengajar bahwa ada satu Allah. Itu yang pertama. Alkitab mengajarkan bahwa ada satu Allah secara kekal memiliki tiga pribadi, yaitu yang kita percaya, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Nah, ketiga pribadi ini bisa dibedakan tapi tidak bisa dipisahkan karena mereka adalah sehakikat, ya, sehakikat. Nah, kata Tritunggal sendiri itu berasal dari kata Latin yaitu Trinitas, yang berarti tiga di dalam satu, dan ini pertama kali ditemukan atau digunakan oleh seorang teolog yang bernama Tertullianus, ya, sekitar tahun 1555 sampai 240 sebelum Masehi, ya. Nah, karena itu di dalam kekristenan kita percaya bahwa Allah itu Tritunggal. Tritunggal yang dimaksud di sini adalah yang pertama, tiga pribadi yang setara dan sempurna dalam kuasa, otoritas, kekekalan, dan kealahan. Yang kedua, satu esensi yang tidak bisa dipisahkan. Seperti yang tadi saya sudah bilang bahwa tiga pribadi ini kita bisa bedakan tapi tidak bisa dipisahkan, ya. Yang ketiga, masing-masing pribadi Allah ini memiliki sifat kealahan yang sempurna. Apa yang Bapa lakukan, apa yang Anak lakukan, apa yang Roh Kudus lakukan, itu selalu mereka memunculkan atau menampakkan atau menunjukkan sifat kealahan mereka, ya. Jadi itu pengertian doktrin Tritunggal yang dipercaya oleh orang-orang Kristen, ya. Jadi kalau ada yang mengatakan orang Kristen menyembah tiga Allah, itu adalah hal yang salah. Kenapa? Karena Alkitab kita juga mengajarkan bahwa kita menyembah hanya satu Allah saja. Oh, oke Kak. Nah, ada pertanyaan lagi nih. Lalu apa sih relevansinya dalam kehidupan orang percaya saat ini? Nah, coba kakak sampaikan. Oke. Untuk masalah relevansi doktrin Tritunggal di dalam kehidupan orang percaya itu sebenarnya banyak sekali, tetapi yang menarik di sini yang mau saya jelaskan adalah bahwa doktrin Tritunggal ini sangat relevansi bagi kehidupan bergereja atau dasar bagi komunitas Kristen. Yang pertama, kesatuan gereja. Allah Tritunggal adalah dasar persatuan gereja karena kita melayani satu Allah yang sama tanpa memandang denominasi gereja, ya. Itu relevansinya bagi kehidupan komunitas Kristen. Yang kedua, kasih dan penerimaan. Allah Tritunggal mengilhami kita untuk hidup dalam kasih sebagaimana Allah yang memiliki kasih yang sempurna menyatakan dalam kehidupan kita, ya, supaya kita saling mengasihi satu dengan yang lain, ya. Kalau kasih itu tidak ada di dalam kehidupan kita, maka
mau usaha bagaimanapun manusia tidak akan bisa mengasihi sesamanya, tetapi karena Allah Tritunggal lebih dahulu memberikan teladan bagi kita, maka itu juga yang kita lakukan. Kita bisa mengasihi sesama kita karena kita melihat teladan yang ditunjukkan di dalam 3 pribadi ini, ya. Yang ketiga adalah keterlibatan dalam pelayanan, ya. Tadi sudah sempat saya singgung bahwa orang Kristen melayani sesama dengan kasih dan perhatian sebagaimana Allah Bapa melayani dan mengasihi kita melalui Kristus dan Roh Kudus, ya. Itu relevansinya bagi kehidupan orang percaya, ya. Jadi ini yang memberikan keunikan di dalam kekristenan, ya. Jadi ini yang membedakan agama Kristen dengan agama yang lain, ya. Jadi ada teladan kita, ya. Jadi kita melakukan sesuatu tanpa tujuan atau bukan asal-asalan saja kita melakukan, tetapi ada dasar yang mendorong kita, yang mendorong orang percaya untuk melakukan pelayanan, hidup dalam kesatuan dengan sesama, hidup bergereja dan lain sebagainya. Itu relevansinya bagi kehidupan orang percaya. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Oke, terima kasih Kak Frank. Jadi teman-teman, melalui video ini kita belajar memahami doktrin Tritunggal ini dengan tepat, dan semoga melalui video ini teman-teman kita dapat diberkati, kita dapat bertumbuh di dalam iman. Dan sekian saja teman-teman dari video kami bersama Kak Franky. Terima kasih. Shalom.